Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqin nabi sallallahu alaihi wasallam wal alihi wa sahbihi amma ba'd. Para habaib, para asatid, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus saudara saya, guru kita semua, pimpinan Yayasan As-Sa'adah Al-Habib Ali bin Sayyidil Walid Al-Habib Idrus bin Hashim Al-Attas, begitu pula saudara beliau Al-Habib Alawi, dan juga hadir di sini guru-guru kita. Ada Kiai Abdul Razak, Ustadz Safari, ada Habib Hussein Ba'agil, Habib Hussein bin Saleh Ba'agil, dan ada guru kita, orang tua kita Kiai Haji Endang Darwis. Semuanya para asatid, tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah lapangkan rezekinya, Allah menangkan perjuangannya, amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, jamaah pengajian hadrah Basaudan Yayasan As-Sa'adah Pol Tangan. Kita angkat tangan, kita minta sama Allah, mudah-mudahan berkat tawassul yang kita baca tadi di hadrah Basaudan, berkat para aulia dan salihin, dan berkat majelis ilmu, tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, dihilangkan kesulitannya, digabul hajat-hajatnya, amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan pembahasan kitab Al-Atiyah Al-Haniyah lil Habib Al-Imam Ali bin Hasan Al-Attas sahibul Mashhad. Sebelumnya kita bacakan Fatihah dulu buat muallif. Ala anallah yaghfir lahu wa yarhamuhu wa ya'li darajatihi fil jannah wa yu'id alaina min barakatihi wa asrarihi fid dini wad dunya wal akhirah bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wad-din sahih, salawat tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa ad-din sahih, agama yang benar. Alladzi huwa, yang mana huwa agama tersebut, an-nasihatu, ya, merupakan nasihat lillahi terhadap Allah, walahu ay terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wali kitabillah dan untuk kitabnya Allah, wali a'immatil muslimin dan untuk pemimpin-pemimpin umat Islam, wa ammatihim dan kalangan umum dari umat Islam. Nah ini Habib Ali bin Hasan ngutip ini sebagai rangkaian dari sholawatnya beliau. Ini beliau kutip, agama adalah nasihat, itu dari hadisnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya, ya, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, ad-dinun nasihah, agama adalah nasihah. Qulna liman, kami mengatakan untuk siapa ya Rasulullah? Sahabat nanya nih. Qala lillah, untuk Allah, wali kitabihi, untuk kitabnya Allah, wali rasulihi dan untuk rasulnya Allah, wali a'immatil muslimin dan pemimpin-pemimpin umat Islam, wa ammatihim dan kalangan umum dari umat Islam. Banyak yang bertanya-tanya, Beb, maksudnya apa nasihat untuk Allah? Masa Allah mesti dinasihatin? Nasihat untuk Rasul, masa Rasul mesti dinasihatin? Nasihat untuk kitab, apa sah kitab mesti dinasihatin?
Nah, di sini dalam memahami hadis ini, mari kita kembali ke makna secara bahasa. Apa makna kata-kata nasahayan sahu nushan? Kadang-kadang kita nih ada bahasa-bahasa yang udah jadi bahasa serapan. Bahasa nasihat. Nasihat, kata nasihat itu kan aslinya dari bahasa Arab. Tapi udah jadi bahasa Indonesia atau belum? Udah. Oh, kalau mau ngitung kata serapan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, wah, imam besar tuh waktu di penjara, Anda ingat, Anda lagi bingung, kok imam besar megang KBBI mulu. Anda mau nanya kagak berani, sungkan, beliau lagi serius, berhari-hari KBBI di depannya, kamus besar bahasa Indonesia, lagi megang KBBI. Anda mau nanya sungkan, ngapain ibu ini? Walid abak lagi ngapain nih megang KBBI terus? Akhirnya setelah beberapa hari Anda penasaran, bertanya-tanya, Pak ngapain sih megang KBBI mulu Pak? Kayaknya sampai tebal tuh KBBI, ditanda-tanda, dicoret-coret. Ngapain? Beliau lagi pengen nyari kata-kata di bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Arab. Jadi diteliti tuh sampai segitunya tuh membesar gitu tuh. Diteliti satu-satu dari KBBI, dari huruf A tuh diteliti. Udah banyak, lumayan, beliau dapat banyak tuh. Cuman sekarang tiap hari nerima tamu mulu, kagak keburu ngelanjutin gitu. Udah banyak tuh beliau dapat tuh. Saking banyaknya kata-kata bahasa Indonesia yang serapan dari bahasa Arab. Makanya lo kalau mau kadrunin Arab, ya bubarin bahasa Indonesia itu. Nggak kehitung soalnya. Nggak usah jauh-jauh, Pancasila aja, Pancasila dasar negara tuh. Berapa banyak kata-kata bahasa Arab di dalamnya. Ya, Pancasila, 1, ketuhanan yang maha esa. 2, kemanusiaan. Manusia itu dari kata-kata apa? Insan yang adil. Adil bahasa Arab atau bukan? Bahasa Arab. Dan beradab. Adab bahasa Arab atau bukan? Bahasa Arab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan. Rakyat itu dari bahasa Arab, ra'iyah, yang dipimpin oleh hikmah. Hikmah bahasa Arab. Hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Musyawarah itu bahasa Arab. Perwakilan, wakil dari wakalah. Wakalah yuwakilu taukil. Wakalah dari kata wakalah. Wakil itu bahasa Arab. Perwakilan. 5, keadilan. Adil bahasa Arab itu bukan? Bahasa Arab. Sosial bagi seluruh rakyat, ra'iyah, rakyat Indonesia. Ente kalau mau musuhin Arab, bubarin Pancasila itu. Pancasila aja kata-katanya banyak yang bersumber dari bahasa Arab. DPR, Dewan itu bahasa Arab, Diwan. Dewan perwakilan, wakil bahasa Arab. R-nya apa? Rakyat bahasa Arab. MPR, majelis bahasa Arab bukan? Permusyawaratan, musyawarah bahasa Arab bukan? Rakyat dari kata apa tadi? Ra'iyah bahasa Arab atau bukan? Bahasa Arab. Mahkamah bahasa Arab. Wah udah Pak, saya kalau kagak rapi-rapi ini urusannya ngaji bahasa gitu. Artinya kalau ente ada buzzer nih zaman sekarang dikit-dikit Arab, kadrun, Arab, kadrun. Berarti dia secara nggak langsung lagi ngehina bahasa Indonesia yang banyak diserap dari bahasa Arab. Nah kayak kalimat, kadang-kadang nih kita karena udah jadi bahasa serapan sehingga yang terlintas di benak kita makna bahasa Indonesianya. Kembali ke pembahasan ad-dinun nasihah, kata nasihat udah jadi bahasa Indonesia atau belum? Udah jadi bahasa Indonesia, kata serapan. Nah kita begitu ngertiin hadis ini, akhirnya yang terlintas di otak kita cuma makna bahasa Indonesia. Akhirnya mentok tuh, nasihat untuk Allah. Bagaimana nasihatin Allah? Nah, nggak seperti itu ya ikhwan. Coba kita kembali ke makna aslinya kata nasihat. Nah, sebagian ulama menjelaskan, termasuk dalam kitab Jami' ada Ibnu Rajab kalau nggak salah, ya Imam Ibnu Rajab, dan disebutin di dalam kamus-kamus bahasa Arab kata-kata nasahayan sahu nushan itu diambil dari kata-kata ikhlas, tulus ikhlas. Nah berarti ad-dinun nasihah bisa juga diartikan agama itu adalah ketulusan, keikhlasan, as-sidq, ketulusan kepada Allah Subhanahu. Tapi bagaimana nanti ketika diartikan nasihat untuk pemimpin? Bisa juga diartikan nasihat ya ikhwan. Dalam ilmu usul fikih itu ya, kalau satu lafaz punya banyak makna, dalam ilmu usul fikih disebutkan kalau ada satu lafaz punya banyak makna, itu maka bisa diartikan atau dibawa maksudnya kepada makna, beberapa makna yang dikandung oleh lafaz tersebut secara sekaligus.
kalau memang konteksnya memungkinkan untuk itu. Ya, yutlaqul mushtarak ala ma'anihi ma'an. Itu dalam ilmu usul fikih ada tuh pembahasan seperti itu. Artinya nanti akan kita bahas, kita artikan hadis ini. Tapi yang mesti kita pahamin itu dulu, kata-kata nasihah ya, bisa diartikan sebagai itu tulus, ketulusan. Bisa diartikan sebagai itu, saudara. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Maka kalau diartikan sebagai ketulusan di sini ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Nasihat untuk siapa ya Rasulullah? Lillah, nasihat untuk Allah. Maksudnya murni, tulus, ikhlas, hanya untuk Allah Subhanahu. Nah, itu maksudnya. Maksudnya tulus hanya untuk Allah apa? Tidak menyembah selain Allah, tidak menyifati Allah dengan sifat yang tidak pantas untuk Allah, dan tidak menafikan sifat yang harusnya dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunduk zahir batin hanya kepada Allah. Allah bilang halal ya halal, Allah bilang haram ya haram, Allah bilang boleh ya boleh. Apa yang Allah ridha ya kita semangat buat ngejar itu, apa yang Allah murka ya kita makin semangat buat menjauhi itu. Itu namanya nasihah lillah, betul-betul tulus karena Allah Subhanahu. Kira-kira paham atau tidak? Jelas atau tidak? Makanya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ya beliau di sini Al-Imam An-Nawawi, Imam Nawawi ketika mengomentari hadis ini, mensyarahkan dalam syarah Sahih Muslimnya, Imam Nawawi mengatakan huwa wahdah muhassilun li gharadid din kullu li'annahu munhasim huna dzakara fa nasiha lillah. Maka nasihat untuk Allah kata Imam Nawawi apa? Wasfuhu bima huwa ahlahu ahlun, menyifati Allah dengan sifat-sifat yang pantas untuk Allah. Wal khudu' lahu zahiran wa batinan, tunduk kepada Allah zahir batin. War raghba fi mahabihi bi fi'li ta'at, kita berambisi, punya semangat untuk ngejar apa-apa yang dicintai oleh Allah dengan melakukan ketaatan. Warrahbah min masakhitihi bitarki ma'siyatih, ya kita takut dari apa-apa yang dimurkai oleh Allah dengan cara apa? Dengan cara meninggalkan maksiat. Wal jihad fi raddil 'asina ilaih, berjuang fi raddil 'asina ilaih, untuk mengembalikan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Orang-orang yang lari dari Allah kita kembalikan, kita ajak kembali kepada Allah Subhanahu. Itu bagian dari nasihat lillah, saudara. Makanya ini bagian dari inti agama. Bagaimana kita berjuang orang-orang yang jauh dari Allah supaya dekat sama Allah. Ada data yang menarik ya ikhwan. Ini tugas besar, tidak mudah. Ada data yang menarik dari guru saya, Dr. Al-Habib Segaf bin Hasan Baharun, ya, rektor Institut Agama Islam Darul Da'wah. Beliau ditemui oleh seseorang peneliti. Kita kan sekarang kadang-kadang kalau ngelihat majelis ya, Masya Allah, majelis di mana-mana rame, tablik akbar rame, hall dihadiri ratusan ribu orang, alhamdulillah, puluhan ribu orang yang hadir hall. Masya Allah, kita bangga, senang. Tapi jangan sampai kesenangan ini membuat kita lupa dan membuat kita berpikir tugas kita ini udah selesai. Membuat kita berpikir nih bahwasanya kita udah maksimal dalam menjalankan tugas. Lah, ada data yang menarik ya ikhwan. Ya, ini PR kita bersama, ini cambukan buat kita bersama. Ada data yang menarik. Habib Segaf Baharun, guru saya, didatangi oleh satu peneliti. Dia melakukan penelitian. Apa penelitian yang dilakukan? Dengan metodologi penelitian tentunya. Se-Indonesia nih yang mayoritas muslimnya di atas 200 juta orang. Berapa sih di antara mereka yang ikut majelis? Berapa sih di antara mereka yang dididik oleh ustadz, oleh habib, oleh kiai, dididik oleh pesantren, dididik oleh majelis, yang punya ikatan dengan majelis ilmu? Padahal hadir majelis belajar ilmu agama hukumnya wajib. Berapa banyak sih? Kita kan kalau mikir, oh banyak, saudara, ternyata miris. Setelah diteliti, yang hadir majelis, yang tersentuh oleh majelis, yang dibina oleh majelis hanya 15%, saudara. 85%-nya jauh dari majelis, jauh dari ulama, jauh dari habaib, jauh dari kiai. Ini tugas kita. Ini yang namanya nasihat lillah, nasihat untuk Allah. Bagaimana caranya mereka? Bukan hanya yang di majelis yang kita nasihatin, bagaimana caranya mereka yang belum kena majelis supaya bisa ketarik ke majelis, yang belum kenal ilmu syariat supaya mau duduk kenal,
Mereka-mereka anak-anak pang-pang yang di jalan-jalan itu, mereka-mereka yang di diskotik-diskotik itu, mereka-mereka itu yang sedang tenggelam dalam maksiat, mereka umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita Ustadz, habaib, kiai akan ditanya tanggung jawab kita bagaimana mengajak mereka ke jalan Allah, bagaimana mengajak mereka mengenalkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan buang-buang waktu ya ikhwan, jangan buang-buang waktu. Saya ingatkan kepada habaib, ulama, kiai, jangan buang-buang waktu dengan fanatisme golongan, fanatisme kelompok yang dipikirkan hanya golongannya, kelompoknya, tapi lupa mikirin umatnya Nabi Muhammad, lupa mikirin bagaimana ngajak orang ke jalan Allah, lupa mikirin bagaimana caranya yang maksiat supaya nggak maksiat lagi. Walaupun hidayah di tangan Allah, tapi kemuliaan buat anda kalau anda dijadikan Allah sebagai sebab orang dapat hidayah, saudara. Kemuliaan buat anda. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Faham atau tidak? Insya Allah. Mudah-mudahan Allah kasih kita kekuatan, saudara. Karena mereka itu saya pengalaman ketika masuk penjara itu ada pelajaran besar yang saya dapatkan di penjara. Saya sampaikan di berbagai tempat. Ya, kita ketemu dengan anak-anak mereka pecandu-pecandu narkoba, mereka ya bandar-bandar. Di antara mereka ada yang nggak kenal sholat, yang nggak kenal puasa, tatonya dari kepala sampai kaki, saudara. Mereka bukannya nggak mau kembali, mereka juga capek dengan dunia hitamnya, capek, letih mereka tuh, batinnya tuh ngejerit. Bukan nggak mau kembali, kadang-kadang nggak kesentuh, saudara. Begitu disentuh balik, yang tadinya nggak kenal sholat, sholatnya jadi rajin, berjamaahnya dijaga, bahkan tahajudnya ustadz kalah. Yang tadinya nggak puasa, mereka Ramadan nih beb, Ramadan ini pertama saya puasa nih beb, akhirnya bisa full, bahkan tadarusnya bagus selama Ramadan. Setelah Ramadan dilanjutin puasa 6-nya sama dia. Setelah selesai puasa 6 dilanjutin Senin Kemisnya, bahkan ada yang lanjutin puasa Daud. Tadinya nggak puasa, bayangkan ya ikhwan. Artinya bukan mereka nggak mau, kadang-kadang nggak ada yang nyentuh mereka untuk kembali kepada Allah Subhanahu. Nah, ini tugas kita, saudara. Ini yang dinamakan nasihat lillah, nasihat untuk Allah Subhanahu. Kemudian nasihat li Rasulullah. Nah, di sini nasihat untuk Rasulullah. Maksudnya nasihat untuk Rasulullah apa? Tulus ikhlas terhadap Rasulullah. Itu dengan mengagungkan Rasulullah, nasruhu hayyan wa maitan, membela Rasulullah baik ketika Rasulullah masih hidup atau setelah Rasulullah dikubur wafat, saudara. Wa ihya'u sunnatihi, menghidupkan sunnahnya dengan mempelajarinya dan mengajarkannya serta mengamalkannya. Wal iqtida' bihi fi aqwalihi wa af'alihi, mengikuti Rasulullah di perkataannya dan perbuatannya. Wa mahabbatuhu wa mahabbatu atba'ih, cinta Rasulullah dan cinta terhadap umatnya Rasulullah. Begitu pula nasihat terhadap kitabullah, maksudnya apa? Dipelajari, diajarkan, dibaca dengan cara yang baik, disebarkan, diamalkan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Itu bentuk nasihat terhadap kitabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah. Kemudian nasihat li a'immatil muslimin, nasihat untuk pemimpin-pemimpin umat Islam. Bagaimana? Nasihatnya bagaimana? I'anatuhum ala muhammilul qiyam bih, membantu mereka untuk menunaikan amanatnya. Wa tanbihuhum indal ghaflah, dan memperingatkan mereka ketika mereka lalai. Ini Imam Nawawi yang ngomong sama saya nih, bukan saya yang ngomong, Imam Nawawi. Wa tanbihuhum indal ghaflah, pemimpin-pemimpin itu kalau lalai diingetin, bukan didiemin. Ketika mereka lalai sadarkan. Jangan kayak sekarang, begitu bensin naik, makanya saya lihat muka jamaah pada sumpek semua aja deh. Habis keluar dari pom bensin isi pertalite 10.000 seliter. Masya Allah. Begitu harga minyak naik, susah atau tidak? Jawab rakyat, susah atau tidak? Nyusahin apa kagak? Nyusahin. Tentu muncul ulama-ulama yang ada, sabar, ini takdir dari Allah. Ya, apa namanya, harga naik ini Allah yang naikin. Kalau Allah nggak naikin nggak bakal naik. Iya, lu tolol juga takdir dari Allah tololnya lu. Nggak begitu ya ikhwan, semuanya memang dengan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau ada yang menyimpang, ingetin dong. Kalau bicara subsidinya membengkak, nggak cukup lah. Kalau subsidinya emang nggak cukup, mau ngapain nanti bangun ibu kota baru? Nggak ada daruratnya. Mendingan lu bantu rakyat buat beli minyak, bantu rakyat buat beli BBM. Kira-kira jelas apa kagak ini? Paham atau tidak? Diingetin, ditegur, bukan apa menyalahkan takdir. Jangan jadi murjiah.
Jangan jadi murji'ah. Urusan takdir memang kita sabar, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa-apa yang bisa ditegur, apa-apa yang bisa diingatkan, ingatkan. Nah, ada pemimpin kita misalkan ada yang menumpahkan darah muslim bighairi hak, jangan dijilat. Misalkan ada pemimpin menumpahkan darah muslim bighairi hak, jangan malah diiyain, tegur, ingatkan, jangan sampai jadi bala buat negeri kita, saudara. Jangan sampai jadi musibah buat negeri kita. Ada tanbihuhum indal ghaflah. Naam. Nah, makanya termasuk ya nasihat kepada pemimpin itu daf'uhum 'anil zulm billati hiya ahsan. Menghindari mereka dari kezaliman billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik, dengan cara yang paling efektif, dengan cara yang paling baik. Makanya Imam Nawawi alaihi rahmatullah, ada data ya, di kitab itu Imam Nawawi pernah menasehati sultan, bahasanya bagus, bahasanya sopan. Salah satunya ketika harga-harga barang naik, saudara. Apa Imam Nawawi nggak pasrah dengan takdir, nggak nerima ketetapan Allah? Apa Imam Nawawi negor? Ada suratnya Imam Nawawi negor pemimpin ketika harga-harga barang naik, saudara. Ulama-ulama kita tuh nggak tutup mata. Ulama-ulama kita tuh nggak tutup mata dengan nasib rakyat, dengan nasib umat, dengan nasib fuqara dan masakin. Ingetin, tegur. Apalagi buat ulama, ini tugasnya ulama, saudara. Makanya kata Imam Ghazali, saya sering sampaikan, karena ini pondasi pemikiran yang perlu. Tugas ulama itu sosial kontrol. Tugas ulama itu jadi alat kontrol buat penguasa, bukan alat justifikasi kebijakan penguasa. Ya, jadi alat kontrol. Artinya apa alat kontrol? Kalau yang baik bagus, dukung. Tapi kalau yang nggak bagus, ulama yang punya kewajiban negor. Umat, apa kata ulamanya? Kalau ulamanya negor, umat bakal negor, saudara, ikut. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Makanya kata Imam Ghazali, fasadur ra'aya bifasadil muluk, wa fasadul muluk bifasadil ulama. Rusaknya rakyat karena rusaknya penguasa. Rusaknya penguasa gara-gara apa? Gara-gara rusaknya ulama. Ya, orang kata Imam Ghazali yang udah ulama, yang hatinya sudah dipenuhi dengan hubbil jah wal mal, cinta popularitas dan cinta harta, jangankan mau nahi munkar terhadap penguasa, nahi munkar terhadap orang kecil aja nggak bakal berani, saudara, karena hatinya dipenuhi dengan cinta harta dan kekuasaan. Ada orang salah nih, gara-gara nih mentang-mentang nih orang sering ngasih duit ke dia, nih orang suka baik ngirim parcel, wah ntar kalau gue tegor dia kagak ngirim parcel lagi. Ntar kalau gue tegor mukanya udah kagak enak, gue kagak diundang lagi nanti kalau gue tegor. Nah itu cinta harta dan popularitas, itu sumber penyakitnya. Nah orang kalau udah cinta harta, cinta popularitas, mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita dari cinta harta dan popularitas. Nggak mudah memang, anak nggak munafik, nggak mudah ya, termasuk yang paling akhir yang dicabut dari hatinya wali, kalau Allah mengangkat jadi wali, cinta harta, cinta popularitas. Akhir manusia min qalbil wali hubbul jah wal mal. Cinta harta, cinta popularitas itu termasuk yang paling akhir yang dicabut dari hatinya wali. Orang bisa mujahadah sampai hatinya bersih dari cinta harta, cinta popularitas, berarti itu kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, wali min auliillah. Nah, tapi saudara, salah satunya akar masalahnya cinta harta, cinta popularitas. Kalau orang sudah hatinya dipenuhi cinta harta, cinta popularitas, cinta dunia, maka jangankan untuk nahi munkar terhadap penguasa, nahi munkar terhadap orang-orang kecil, rakyat biasa saja dia nggak bakal berani, karena takut tadi, takut nggak populer, takut nanti nggak enak, takut dan lain sebagainya. Nah ini harus kita hindari, karena itu bagian daripada nasihat li a'immatil muslimin wa ammatihim, nasihat terhadap pemimpin-pemimpin umat Islam dan nasihat terhadap ammatihim, khalayak umum daripada umat Islam. Mudah-mudahan yang sedikit ini yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Ini saja yang saya sampaikan. Terakhir kita baca Fatihah buat guru kita, imam besar kita Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Mudah-mudahan beliau dijaga oleh Allah, dijaga zahir batinnya oleh Allah, karena walaupun beliau sudah bebas, saya bebasnya masih bebas bersyarat, kapanpun bisa saja masuk lagi langsung tanpa pengadilan, saudara. Doakan mudah-mudahan beliau bebasnya dijaga oleh Allah, dijaga dari segala keburukan, dijaga dari segala kejelekan. Juga kita doakan 6 syuhada, mudah-mudahan Allah angkat derajat mereka setinggi-tingginya, keluarganya diberikan syafaat oleh Allah, dan mudah-mudahan siapapun yang ikut andil menumpahkan darah muslim bighairi hak, khususnya para syuhada, mudah-mudahan Allah bongkar sebongkar-bongkarnya.
Allah bongkar sebongkar-bongkarnya, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Thumma ila ruh sahibul bait Al-Habib Idrus bin Hashim Al-Attas wal walid Abdurrahman Umar Al-Attas, walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin al-jami'. An Allah yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa yadkhiluhum al-jannah bi rahmatih wa ila hadratin nabi bisirr al-Fatihah. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ini saja yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.